Hai guys, kembali lagi bersama gue Adisa Kahayang Review. By the way, apa kabar para pecinta Psikopat Legend yang sudah tidak sabar menunggu kelanjutan teror Psikopat Michael? Tenang, karena Kahayang akan membahas timeline original ini sampai tamat, di mana pada sequel sebelumnya, Psikopat Michael berhasil kabur setelah dihujani tembakan pistol polisi India, dan kisah ini akan berlanjut di film Halloween 2 1981. Kira-kira seperti apa kengerian teror dari psikopat terkuat ini? Oke lah, daripada kalian bete karena gaji bulanan dikorteng iuran rumah 250 tahun, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan support aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Kahayang. Seperti yang kita tahu di sequel sebelumnya, Michael sang psikopat terkuat berhasil kabur setelah mendapatkan berondongan tembakan dari Dr. Loomis. Di tengah kepanikan, Loomis yang akan melanjutkan pencarian meminta seorang warga untuk menelepon bantuan. Sementara di sisi lain, setelah mendapat berondongan tembakan pistol polisi India, psikopat Michael terlihat berjalan nyantui di area pemukiman warga. Bisa kita lihat Dr. Loomis mengajak Sheriff Brackett untuk melanjutkan pencarian. Dr. Loomis pun heran pada kekuatan psikopat Michael yang masih kuat setelah diberondong 6 tembakan. Hingga setelah Loomis dan Brackett pergi, Michael kembali berjalan santuy seperti tak merasakan apapun. Melihat si emak pergi ke ruang tengah, psikopat langsung menyelinap dan meluting pisau kreditannya. Stop it! You're ignorant of... They're coming for you. Who's there? I'm getting out of here. Di saat itu pula, kewes cantik bernama Alice yang mendengar teriakan si emak terlihat keluar memastikan keadaan. Merasa ada yang tak beres, Alice kembali ke rumah untuk menelepon bantuan. Namun tanpa Alice sadari, psikopat Michael sedang melakukan pengintaian bak ninja acacin. It's on the radio. Down on Orange Grove. Hingga setelah telepon berakhir, ia pun heran saat melihat pintu rumah yang terbuka sendiri. Who is it? Gary Hunt of the Haddonfield Police Halloween. Sungguh mubazir, si cantik Alice pun tewas dalam sekejap. Sementara di sisi lain, warga komplek yang digegerkan oleh teror kopet yang Laurie alami terlihat berkumpul melihat proses evakuasi. Alright, folks, give him a relief, please. Sesaat sebelum pergi, Jimmy si perawat berambut emih terlihat berusaha menenangkan Laurie yang mengalami trauma. Sesampainya di O'Jones Medical Center cabang Haddonfield, Jimmy dan rekannya bernama Ben langsung membawa Laurie ke IGD. Hingga setibanya di IGD, Dr. Mixter yang melihat Laurie mengalami trauma berat langsung menyuntikkan obat penenang agar Laurie bisa beristirahat. Kembali pada Brackett dan Loomis. Di tengah pencarian, Loomis langsung panik saat melihat keberadaan psikopat Michael di tengah kerumunan anak-anak. Get back! Stop! To him! Oh my god, sungguh malang cosplayer yang satu ini. Ia pun harus terfitnah dan modar terbakar setelah ditabrak mobil polisi. Rupanya mereka salah sasaran dan menganggap permanja ini adalah psikopat Michael. Di tengah rasa bersalah, Brackett langsung panik saat Ramsey memberitahu jika Annie telah menjadi korban dari kebrutalan psikopat Michael. Sesampainya ke TKP, Brackett yang melihat kondisi putrinya tak bisa menahan kesedihan. Di tengah rasa dendam, Brackett pun bersumpah akan menangkap dan menghabisi psikopat Michael. Kayak yang mampu aja lu. Hingga setelah Brackett pergi, Loomis langsung mengajak AKP Gary untuk melakukan pencarian. Karena jika tak secepatnya menemukan psikopat Michael, sudah dipastikan keadaan kota Haddonfield akan semakin mencekam. 17-year-old Laurie Strode was found clinic. Sementara di sisi lain, dengan menggunakan radar kopet, psikopat Michael pun terlihat berjalan nyantui menuju O'Jones Medical Center tempat Laurie dirawat.
Kemudian, scene beralih pada seorang suster cantik bernama Karen yang akan menjalankan shift malam di O'Jones Medical Center. Cepat sekali, psikopat Michael rupanya telah sampai di tempat tujuan dengan hanya berjalan ceker. Selang beberapa saat, Karen yang sedang merapikan seragamnya langsung dibacoti Dr. Helen. Ia pun memperingatkannya untuk jangan melulu menonjolkan penampilan, tapi kelakuan malah minus. Namun tanpa mereka sadari, psikopat Michael sudah berlalu lalang di tempat tersebut. Sementara itu, setelah Laurie dipindahkan ke bangsal, Jimmy yang datang menjenguk mengungkapkan jika sosok bertopeng yang meneror Laurie adalah Michael Myers yang berhasil kabur dari rumah sakit Gelo. Mendengar hal itu sontak membuat Laurie heran, terlebih ia sama sekali tidak pernah berurusan dengan keluarga Myers. Kemudian agar Laurie bisa beristirahat, Helen yang datang untuk melakukan pemeriksaan langsung meminta Jimmy untuk pergi. Menyadari telepon rumah sakit mengalami gangguan, Helen langsung memanggil Janet dan memintanya pergi memberitahu Satpam Garrett agar secepatnya melakukan perbaikan. Dan saat Helen pergi, Laurie seakan merasakan firasat buruk saat sutradara memasukkan adegan sulit nelpon. Selang beberapa saat, Garrett memberikan HT pada Janet untuk berjaga-jaga, sementara ia akan mengecek sambungan telepon. Mendengar suara aneh dari ruang penyimpanan, Garrett pun bergegas melakukan pengecekan. Menyadari seseorang telah menerobos masuk ke ruang penyimpanan, Garrett langsung menghubungi Janet dan memintanya pergi ke polsek untuk melaporkan hal tersebut. Namun seperti biasa, drama susah sinyal memperburuk keadaan. Sesaat kemudian, Garrett pun kembali mengecek keadaan. Malang sekali si subur Garrett yang sedang mencari nafkah pun tewas digacok palu kopet. Sementara itu, di tengah sepinya kondisi rumah sakit, Karen yang termenung tiba-tiba dikagetkan oleh suara bel pasien yang berbunyi. Oh, you idiot! Eta si goblok. Rupanya bel yang Karen dengar hanyalah akal-akalan Ben untuk mengajak gebetannya ini adu gabrut dalam kolam terapi. Meski sempat kesal tanpa pikir panjang, Karen yang sudah lama tidak merasakan kerasnya cacing berotot langsung mengiyakan permintaan Ben. Di saat itu pula, Laurie yang tertidur pun mengalami sebuah mimpi aneh, di mana si ibu yang sedang pepoe mengungkapkan jika Laurie bukanlah putri kandungnya. Tak sampai di situ, dalam mimpi tersebut, Laurie bertemu dengan seorang remaja misterius. Saat gabrut becek dimulai, psikopat Michael yang berusaha menghentikan kemaksiatan terlihat menaikkan suhu pemanas kolam secara maksimal. Hingga sesaat kemudian, Karen yang kepanasan meminta Ben untuk menurunkan suhu kolam. Meskipun belum puas, namun Ben hanya bisa menurut daripada Karen merajuk. Setelah menghabisi bed menggunakan tali kolor, psikopat Michael langsung menghampiri Karen. Dan saat Michael menyentuhnya, Karen pun heran saat tangan bed tiba-tiba menjadi kasar dan penuh dengan kapalan. Now, bud, don't be that way. My God! Bagaikan terkena azab, si bohai Karen pun modar dengan kondisi yang matang seperti bakso urat. Sementara itu, di tengah penyidikan yang Loomis dan tim kepolisian lakukan, petugas dinas cantik bernama Marion mengajak Dr. Loomis untuk pergi dari kota Haddonfield menuju Kabupaten Smith Group. Terlebih keterangan Loomis tentang psikopat Michael telah membuat kepanikan massal di masyarakat. Meski berusaha menolak, tapi Loomis tak punya pilihan lain. Sementara itu, meski di tengah kengerian yang terjadi, si Mamang Obe malah bodo amat, yang penting ngepel aja lur. Kembali ke O'Jones Medical Center, Suster Janet terlihat menemui Dr. Mixter untuk jadwal pemeriksaan pada Laurie. Namun Janet pun heran saat Dr. Mixter malah terdiam.
Sontak Janet pun syok parah saat melihat Dr. Mixter tewas kelilipan suntikan. Malang sekali Janet pun harus mengalami hal yang sama dengan si dokter. Selang beberapa saat, psikopat Michael kembali mencari keberadaan Laurie. Meskipun kesal sudah diprank Laurie, namun Michael yang tak bisa ngomong hanya bisa pelangak-pelongo. Sementara itu, dengan ceker yang pengkor, Laurie yang merasakan firasat buruk terlihat berusaha bersembunyi. Sementara itu, Suster Jill pun heran saat si subur Garrett tidak ada di posnya. Di saat itu pula, psikopat Michael terus mencari keberadaan Laurie. Mr. Garrett? Sorry. Meski jantungnya hampir copot, Jill terlihat senang saat bertemu dengan Jimmy. Jill pun diminta untuk pergi ke polsek dan meminta bantuan, sementara ia akan berusaha mencari orang-orang. Namun tanpa mereka sadari, psikopat Michael yang bersembunyi di balik gordeng menguping rencana mereka. Betapa herannya Jimmy saat melihat Helen yang terkulai lemas di atas meja operasi. Dan setelah dicek, Jimmy pun panik saat darah Helen dikuras habis seperti air galon. Sementara di luar, Jill yang akan pergi terlihat kesulitan menyalakan mobilnya yang tiba-tiba ngadat. Menyadari semua mobil telah disabotase, Jill yang panik bergegas kembali ke rumah sakit. Hingga sesaat kemudian, Jill yang melihat Laurie pengkor di lorong langsung menegurnya. Tapi tiba-tiba, Wait, Laurie! malang sekali si bohai Jill pun tewas dicucuk pisau operasi. Melihat kengerian yang terjadi dengan cekernya yang pengkor, Laurie berusaha ngabret seedian-ediannya menjauhi psikopat. Namun psikopat Michael mah terlihat santuy seperti mengikuti lomba jalan santai Agustusan. Untung saja Laurie berhasil lolos. Di tengah kepanikan, Laurie langsung ngabret melanjutkan pelarian. Sementara di tengah perjalanan, Marion pun mengungkapkan sebuah rahasia tentang identitas Laurie, di mana Laurie merupakan anak bungsu keluarga Myers yang telah diadopsi oleh keluarga Strode setelah Deborah Myers melakukan diskon umur. Mengetahui hal itu, Dr. Loomis yang merasa Michael berusaha menghabisi si bungsu Laurie langsung meminta Marshall untuk memutar arah menuju O'Jones Medical Center. Singkat waktu, Jimmy yang linglung terlihat berusaha menyalakan mobil. Sorry. Eta si goodbye. Akibat geger otak ringan, Jimmy yang pingsan malah memancing kedatangan psikopat. Di saat itu pula, Dr. Loomis dan yang lain baru saja tiba di rumah sakit. Di tengah kepanikan, Laurie yang merangkak Pak Suster ngesot berteriak meminta bantuan. Namun yang namanya juga film horor, apapun pasti sulit.
Edan sekali, pintu kaca setebal itu diterobos dengan mudah. Namun untung saja, tembakan pistol polisi India mampu membuat Michael terkapar. Dirasa ini kesempatan, Loomis menyuruh Marion untuk mencari bantuan. Namun di saat itu pula, dengan tingkah pelangak-pelongo, Marshall malah mendekati tubuh psikopat. No! Akibat kekepoannya, Marshall pun tewas bak sapi kurban. Melihat psikopat Michael semakin mendekat, Loomis pun memberikan pistol pada Laurie untuk berjaga-jaga. Take it! Akibat pelornya habis, Loomis pun tercucuk sampai ambruk. Dan saat Michael mendekati Laurie, edan sekali, bukannya modar, 2 peluru yang bersarang di matanya malah membuat Michael kelilipan. Dirasa ini kesempatan, Loomis yang agak mules bergegas membuka keran oksigen untuk meledakkan tempat ini. Setelah gas memenuhi ruangan tersebut, Loomis pun meminta Laurie untuk kabur. Akhirnya, berkat pengorbanan Loomis, Michael pun bisa diledakkan. Tapi tiba-tiba, meskipun terlihat sudah gosong bak ubi cilembu, tapi apakah benar psikopat legend ini akan modar? Di keesokan harinya, saat tim penyelamat melakukan evakuasi, para wartawan kepo berusaha berburu berita tentang kengerian teror yang Laurie alami. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Tembakan demi tembakan yang Loomis tujukan pada Michael sama sekali tidak berefek dan hanya membuat Michael merasa geli. Ia pun dengan mudah melenggang kabur dan mencari korban-korban lainnya. Dan rupanya, Laurie adalah adik bungsu dari Michael sendiri. Ya sebenarnya udah tahu juga sih, namun entah apa alasannya, Michael menargetkan Laurie untuk ia habisi. Kira-kira apa yang terjadi ketika Laurie mati? Tapi di akhir cerita, berkat aksi nekat Loomis dan Laurie, mereka berhasil membakar psikopat Michael. Tapi apakah teror ini akan berakhir? Mana mungkin. IMDb untuk film ini adalah 6,5 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 7,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Halloween 2 1981. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.